Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan tentang Pi Network ya. Dan di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap, cukup oke ya, berkaitan dengan perkembangan project Pi Network. Kalau kita bahas Pi Network, tentu di sini banyak sekali project-project dan banyak sekali ya ribuan macam aplikasi ekologi, dan itu memang berasal dari berbagai macam kategori. Jadi Pi Network itu tidak hanya berfokus pada satu kategori saja ya, melainkan di sini ada banyak sekali kategori-kategori yang bisa dimaksudkan atau bisa dimasukkan ke dalam blockchain Pi Network. Kemudian di sini ya, saya masih dalam Pi Network Zinzing, melanjutkan informasi yang beberapa waktu yang lalu pernah saya ulas dan saya bahas. Sebelumnya di sini tentang ChatGPT yang sudah masuk dalam Pi Browser atau dalam aplikasi Pi Brainstorm ya, ini sangat mantap sekali untuk menunjang kelangsungan daripada project Pi Network ini. Kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Pi Network ya, terutama yang ada di negara Cina. Kita coba intip sedikit ya. Di antaranya di sini ada industri otomotif Zhongxin yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan Paisang China Mall, dan semua mobil mewah yang Anda inginkan ada di sini ya. Lagi-lagi di sini kalau kita bahas tentang komunitas yang ada di negara Cina dan juga Pi Network Cina. Cina memang merupakan salah satu produsen mobil, produsen produk-produk elektronik kelas dunia yang bisa dikatakan produknya itu memang membanjiri pasaran global ya. Bahkan di sini untuk mobil listrik dan lain-lain dalam dunia elektronik, dunia otomotif, dan dunia handphone sekalipun ya, atau smartphone. Untuk negara Cina bisa dikatakan sudah mendominasi ya, atau sudah menguasai pasar global ya rekan-rekan. Bahkan di sini untuk sekelas Samsung dan juga sekelas produk-produk smartphone yang lain ya, sudah mulai kalah dengan produk yang ada di Cina atau produk merek Cina ya. Katakanlah seperti mungkin ya merek Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain ya. Ini sangat mantap. Jadi bukan tidak mungkin ketika di Cina ini ya selalu menggembar-gemborkan tentang harga GCV senilai 4 miliar, karena di sana memang banyak sekali produk-produknya ya rekan-rekan, dan mereka memang menciptakan produknya sendiri ya. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi ya kepada para rekan-rekan semuanya di seluruh dunia tentang Pi Network, masih dari Pi Network Zinzing ya. Bagaimana dengan harga Pi ya? Nah, di sini harga dengan jumlah transaksi terbanyak adalah harga mainnet. Tidak peduli seberapa besar Anda menyukai barang tersebut, sebelum diberi harga ya, jangan membelinya selama harganya kurang dari 4 miliar atau 314.000 dolar ya. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat memutuskan untuk menjadi kaya ya. Jadi di sini kalau kita lihat dalam komunitas negara Cina, kalau rekan-rekan tanya berapa harga koin Pi ya, nah jawabannya adalah seperti berikut ini ya. Ini adalah informasi Pi Network dari negara Cina, Pi Network Zinzing. Memang di sana saya rasa mereka memiliki semacam pengetahuan yang lebih baik tentang Pi Network ya, dan juga mengetahui project dan progresnya, dan juga memberikan nilai atau harga Pi Network itu memang tidak tanggung-tanggung, dan mereka tetap konsisten dengan harga 4,8 miliar di sini ya. Nah, untuk berapapun itu harganya nanti ketika sudah open mainnet, tentu akan memiliki harga yang nyata, harga yang satu, harga global ya. Nah, karena di sini Dr. Nicholas sudah pernah menyatakan tentang hal tersebut ya. Nah, kemudian yang pasti di sini kita tinggal menantikan saja project-projectnya, progres-progresnya, perkembangan demi perkembangan, terutama yang berkaitan dengan masalah KYC ya rekan-rekan, karena di sini banyak sekali rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC atau belum lolos dan masih pending. Kemudian setelah rekan-rekan itu nanti berhasil lolos KYC ya, dan sudah dimigrasikan koin Pi-nya ke dalam saldo mainnet, nah tentu saja nanti rekan-rekan akan aman ya, tinggal disimpan saja untuk prase atau prasa sandinya saja. Kemudian tinggal menantikan informasi demi informasi yang berkembang yang terkait dengan project Pi Network ya. Di sini bisa dari berbagai macam komunitas, ada yang dari Asia seperti Cina, Indonesia, Vietnam, India ya, dan juga yang ada di Eropa. Nah, kemudian juga Pi Network di Amerika dan Pi Network global ya. Dan untuk Dr. Nicholas pernah menyatakan untuk Pi Network ini akan memiliki harga yang sama ya, harga global satu kesatuan ya, karena di sini tidak boleh ada untuk harga di komunitas ya yang berbeda-beda, nanti akan membingungkan ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini intinya kita jangan terlalu berfokus pada masalah harga ya. Nah, kita hanya berfokus dalam masalah utility ya. Ketika utility sudah terbentuk, sudah kuat ya, itu sebagai underlyingnya, dan harga akan tidak akan terpengaruh oleh pasar atau bursa ya, ketika nanti memang Pi Network akan launching di bursa.
Kemudian di sini kalau kita coba melihat informasi yang dikutip dari Pi Network Xinjiang ya, di sini ada infrastruktur rantai publik Web3 tanpa blockchain, DeFi apa, NFT apa. Segala sesuatu di metaverse adalah gelembung karena tidak dapat direalisasikan. Metaverse, Web3, NFT, kemudian ada DAO dan ekonomi digital, semuanya adalah manifestasi nilai masa depan yang tidak dapat direalisasikan dengan mata uang legal dan juga tatanan keuangan masa depan. Tidak peduli perusahaan, modal, konsorsium, siapa yang tidak mau merangkul. Tapi yang paling penting adalah rantai publik Web 3.0. Nah, ini cukup mantap ya. Jadi di sini Pi Network memang bisa dikatakan sebagai merevolusi industri cryptocurrency dan juga bergerak dalam Web 3 ya, Web 3.0. Nah, di sini memang proyeknya sangat mantap, mencakup semuanya ya rekan-rekan, dari DeFi, NFT dan lain-lain ya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengulas lagi rekan-rekan informasi demi informasi ya, yang mana di sini cukup mantap dan cukup banyak sekali informasinya. Ini hanya sebagai bentuk imunitas kita ya, dan juga sebagai bentuk sharing-sharing kita dengan para pionir semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya, untuk lebih mengenal tentang project Pi Network itu seperti apa ya, dan bagaimana perkembangannya, kemudian progresnya itu semacam apa. Kemudian di sini kalau kita coba lihat lagi ya, di sini juga masih dalam Pi Network Xinjiang. Mata uang Pi kami tidak ada di bursa. Mata uang inti adalah pelajaran yang menyakitkan. Artinya di sini membandingkan antara Pi Network dan juga mata uang inti atau core ya. Nah, di sini core adalah pelajaran yang sangat menyakitkan. Sisi proyek Pi sangat bijaksana. Pi Network akan selalu menolak untuk dalam bursa ya, atau bertukar atau swap atau di trading kan. Rute ekologi yang diambil oleh Pi Network hanya ekologi yang dapat membangun jembatan ke pasar keuangan. Pi adalah pihak yang terbaik ya. Pi sendiri adalah bursa terbesar dan alat pembayaran. Apakah Anda masih menggunakan bursa untuk membiarkan modal memotong Anda? Sebagian orang biasa beberapa banyak pengalaman yang Anda miliki untuk melawan akal dan keberanian demi modal. Nah, di sini Pi Network saya rasa di sini cukup mantap dan cukup oke. Selaras dengan apa yang pernah saya bahas sebelumnya ya, tentang Pi Network dan juga tentang Dr. Nicholas dan juga tentang Corecoin yang listing di bursa ya. Apakah Corecoin itu merupakan salah satu prank global ya dalam dunia permainan, karena di sini kita bisa melihatnya sendiri rekan-rekan. Pada saat testnet harganya menyentuh $6.000, kemudian pada saat mainnet resmi dilaunchingkan atau pada saat pengklaiman koin core ya, harganya listing $5. Meskipun besar tapi di sini agak mengecewakan. Artinya di sini untuk cryptocurrency yang sudah listing di bursa itu hukum pasar sudah berlaku, yaitu tergantung dari supply and demand dan lain-lain ya, banyak sekali faktor-faktornya. Nah, jadi berkaca dari Corecoin ya, yang mana di sini ya cukup mengejutkan. Maka dari itu Pi Network lewat Dr. Nicholas ya, ini sangat cerdas sekali, menolak atau masih belum berafiliasi dengan banyak sekali exchange-exchange yang ada, yang bahkan mendaftarkan koin Pi di awal ya, dengan memiliki harga IOU atau harga yang terutang. Karena nanti ketika Pi Network itu listing di bursa ya, itu akan sama artinya dengan cryptocurrency yang lainnya, yang bisa bersifat sangat fluktuatif ya, bisa naik dengan cepat, bisa turun dengan cepat ya. Untuk mencapai kestabilan itu sangatlah mustahil, kecuali adalah koin-koin yang memang di backup atau memiliki underlying seperti mata uang ya, dan itu hanya bisa dicapai seperti BNB, koin BNB ya, dan juga seperti USDT. Nah, seperti itu rekan-rekan, karena di sini untuk BNB juga digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang. Kemudian untuk USD ya atau USDT adalah underlyingnya seperti dolar ya. Kemudian Pi Network nanti juga akan memiliki underlying sendiri, yaitu adalah semacam ribuan aplikasi yang berbasis utilitas ya di belakangnya. Nah, ini adalah sebagai bentuk gambaran saja bahwa Pi Network itu memang project yang luar biasa, project yang sangat top markotop ya. Menurut saya pribadi ya, ketika rekan-rekan mengetahui projectnya tentu akan sangat paham sekali. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya sebagai bentuk informasi, sharing, dan saling berbagi ya, sebagai imunitas kita para pionir semuanya di seluruh dunia. Dan jangan lupa rekan-rekan itu juga garap project yang lainnya ya, agar bisa mendapatkan cuan dari arah mana saja, sambil menunggu fase open mainnet dan menunggu informasi demi informasi yang menarik lainnya seputar perkembangan Pi Network ke depannya.
Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan jempol rekan-rekan semuanya dengan cara klik like dan juga bisa komen-komen dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.